Bao. San đi càng xin nín thang wo man yên phan lại đau xía xiao. Cơ lý wo man hành vi cơ xiao ye. Cứ ai cứ chín lao sư yo sang cơ cứng yo. Hiện tại wo man要开始学习了。今年把要我们快学习健康成长。Amin. Oke, selamat pagi semuanya. Nah, hari ini kita belajar IPA. Iya? Yeay, kita belajar IPA. Mau persiapan ulangan harian tanggal 2 ya. Katanya senang-senang. Kenapa, Cik? Katanya senang-senang. Iya kan, masa kamu belajar IPA nggak senang? Kita mau senang-senang. Senang-senangnya adalah mengerjakan apa ya? Coba kita literasi dulu ya sebelumnya. Buat senang-senang hari ini. Kita baca-baca dulu. Siapa yang mau baca? Sebut nama. Cika. Cika. Oh, Cika mau baca. Baca apa, Cik? Dengan diri sendiri atau dengan pengalaman pribadi? Pernah nggak kamu disuruh bahasa Indonesia untuk menceritakan pengalamannya sendiri? Belum pernah? Belum pernah? Oh, kok bisa belum pernah? Belum pernah apa? Belum pernah menceritakan pengalamannya sendiri? Nggak tahu, lupa. Nggak tahu, oke Pernah deh. apa enggak? Belum pernah, ya. Yuk, sekarang kita literasi dulu ya, biar refreshing di hari Sabtu. Silakan, Cik, kalau mau baca. Judulnya dulu dibaca. Keledai pembawa garam. Pada suatu hari di musim panas, tampak seekor keledai berjalan di pegunungan. Keledai itu membawa beberapa karung berisi garam di punggungnya. Karung itu sangat berat, sementara matahari bersinar dengan teriknya. Aduh, panas sekali. Seperti aku sudah tidak kuat berjalan lagi, kata keledai. Di depan sana, tampak sebuah sungai. Ah, ada sungai. Lebih baik aku berhenti sebentar, kata keledai dengan gembira. Tanpa berpikir panjang, ia masuk ke dalam sungai dan biur. Keledai itu terpeleset dan tercebur. Ia berusaha untuk berdiri kembali, tetapi tidak berhasil. Lama sekali keledai berusaha untuk berdiri. Anehnya, semakin lama berada di dalam air, ia merasakan beban di punggungnya semakin ringan. Akhirnya, keledai itu bisa berdiri lagi. Ya ampun, garamnya habis, kata tuannya dengan marah. Oh, maaf, garamnya larut di dalam air ya, kata keledai. Oke, terima kasih, Cika. Silakan, Laura. Dibaca paragraf ketiga dan keempat. Laura, silakan. Beberapa hari kemudian. Laura, tidak kedengaran suaranya Lasa Septi, Laura? Laura di luar. Laura, nggak bisa Laura ya. Kita lanjut ke Medal Queen, silakan Medal Queen. Yang paragraf 3 sama 4 ya? Yes. Sebentar. Beberapa hari kemudian. Keledai mendapat tugas lagi untuk membawa garam. Seperti biasa, ia harus berjalan melewati pegunungan bersama tuannya. Tak lama lagi akan ada sungai di depan sana, kata keledai dalam hati. Ketika berjalan menyeberangi sungai, keledai menjatuhkan dirinya dengan sengaja. Biar tentu saja garam yang ada di punggungnya menjadi larut di dalam air.
bebannya menjadi ringan. Asik. Jadi ringan, kata keledai, ringan. Namun mengetahui keledai melakukan hal itu dengan sengaja, tuannya menjadi marah. Dasar keledai malas, kata tuannya dengan geram. Keesokan harinya, keledai mendapat tugas membawa kapas. Sekali lagi ia berjalan bersama tuannya melewati pegunungan. Ketika sampai di sungai, lagi-lagi keledai menjatuhkan diri dengan sengaja. Oke, terima kasih. Iren, silahkan dinyalakan kameranya. Paragraf 5 dan hikmah silahkan dibaca. Iren, silakan dibaca. Keesokan harinya, Iren, silakan dinyalakan kameranya. Keledai tugas kapas. Keesokan harinya, keledai tugas. Lagi ia berjalan sama tuannya. Ketika sampai di sungai, lagi-lagi keledai menjatuhkan dengan sengaja. Namun apa yang terjadi? Ikannya menjadi berat sekali. Kapas itu menyerap air dan jadi seberat batu. Mau tidak mau, keledai harus terus berjalan dengan beban yang ada di-nya. Keledai berjalan sempoyongan di bawah terik matahari sambil membawa beban berat di punggungnya. Oke, hikmahnya apa, Nak? Silakan dibaca. Berpikir dahulu sebelum bertindak, karena tindakan yang salah kan kerugian bagi kita. Oke, terima kasih Iren. Ya, jadi ini pembelajaran buat kita. Jadi berpikirlah dulu sebelum bertindak. Jadi jangan bertindak dulu kemudian berpikir. Ya, jadi berpikir dulu sebelum bertindak. Kalau bertindak dulu sebelum berpikir, nanti akan menimbulkan penyesalan. Jadi kita sebelum bertindak harus berpikir. Contoh inilah Gila Susakti membahas mengenai grup game. Coba ya. Grup game itu seringkali kita itu memberikan komentar atau mengirimkan sesuatu yang menurut kita itu kata-katanya itu bercanda gitu ya. Kata-katanya bercanda, menurut kita wah biasa itu dikirimkan kepada teman, nggak apa-apa itu mah kalau dikirimkan kepada teman, kan itu bercanda. Menurutmu itu hal yang bercanda tetapi mengejek, pantas nggak, Nak? Nggak pantas ya, bercanda itu harus diapakan? Harus dipikir dulu. Pernah kan diceritain sama Lause? Kalau misalkan kamu ya, nah ini Lause ingat kata-kata yang berawalan J dan berakhir huruf K. Kamu tahu kata-kata itu apa? Walaupun Lause setting nggak ngasih tahu kamu. Tapi katanya nama itu bukan kata kasar, katanya ya ampun ya sih. Enggak, Itu sebetulnya tidak punya maksud, tidak punya arti kata-katanya. Ya enggak sih? Tapi biasanya mama bilang kecuali aku kebacot biasanya Lause. Ya, tapi karena kata-kata itu tidak punya arti, tidak punya maksud, tetapi disalahgunakan kita untuk mengumpat kepada orang lain. Nah, ini dia. Karena digunakan untuk mengumpat kepada orang lain, maka menjadi konotasinya negatif. Kamu tahu enggak? Itu pertama kali itu kenapa kok ada kata-kata itu? Kalau di Surabaya nih, kata-kata itu semakin familiar. Ya, temennya Lause, saudaranya Lause yang ada di Surabaya itu setiap hari bilang kayak gitu. Walaupun itu kata-kata nggak sopan, tapi tiap hari mereka bilang seperti itu. Wah,
itu sudah terlalu kebiasaan. Tapi kalau kita di Jember itu menjadi tabu, ya enggak sih? Itu seperti umpatan. Nah, ini dia. Maka dari itu kalau misalkan ini yang non muslim, kalau mau mengumpat, nah, kalau mau mengumpat langsung sebut ya Tuhan, maafkan aku. Ya Tuhan, kok kayak gitu kamu? Gitu kan lebih enak didengar ya. Kalau misalkan yang muslim astagfirullahaladzim gitu kan lebih enak didengarnya. Ya enggak sih? Jadi pilihlah kata-kata yang bagus. Jangan mengumpat orang lain. Kan nggak ada artinya loh, tapi kan itu menjadi umpatan. Contoh nama hewan. Yang sering jadi umpatan nama hewan apa? Oh, jangkrik. Jangkrik. Padahal jangkrik tidak bersalah loh. Kan kita nggak apa-apa, hai jangkrik. Gitu kan nggak apa-apa kan ya? Tapi itu anjing sih. Tapi kalau menjadi kata umpatan. Tapi kalau ngomongnya dikasarin beda arti. Beda artinya. Nah, padahal itu anjing hewan yang lucu, hewan yang menggemaskan. Ada beberapa orang yang memelihara anjing. Kok kenapa? Kata umpatannya jangan dilupakan. Panda gitu. Oh, kamu kayak panda gitu. Kan nggak lucu karena tiap harinya kita umpatannya itu. Karena dia disalahgunakan. Nah, jadi disalahgunakan. Jadinya ini berpikir dulu. Jadi sebelum kita bertindak harus dipikir. Oh, aku kalau mengatain orang anjing, nah ini dia. Tak ganti aja deh. Jadi NG-nya tak ganti sama M. Sama aja. Kata-katanya jadi kata apa? Umpatan. Ya enggak sih? Ya, kata-katanya tetap jadi kata umpatan. Katanya temennya Lausi Septi dulu gini. Kenapa kamu kalau bilang jangkrik kamu menjadi umpatan? Bilang aja, oh ular ini. Nggak enak katanya dia itu gitu. Padahal itu sama-sama hewan. Ya enggak? Nah, jadi ini karena yang paling sering menjadi umpatan itu kata-kata hewan yang dua itu tadi ya. Jangkrik sama si anjing. Padahal itu hewan dijadikan umpatan. Kalau anjing sama jangkrik kita tahu kan artinya itu hewan. Nggak bersalah. Nggak bersalah dijadikan umpatan. Nah, dan itu konotasinya negatif. Tapi kalau kamu melihat, oh panda ini, nggak mungkin ada yang marah. Oh, kalau misalkan ada lagi bilang monyet ya biasanya. Kebu. Nah, itu banyak kata-kata umpatan. Jadinya tolong, walaupun kata-katanya itu diganti. Misalkan anjing, NG-nya diganti MMMM. Ya, jadi anjing. Nah, sama aja itu kata umpatan. Itu tidak bercanda. Ya, itu tidak bercanda. Kalau misalkan Lausi Septi memunculkan itu di soal ulangan harian, seekor anjing memiliki berapa kaki? Wajar nggak? Wajar. Tapi ketika kamu ngomong sama temanmu, anjing lu, gimana? Itu bisa marah temennya. Iya nggak? Nah, itu perhatikan sekali lagi. Jadi menggunakan kata-kata. Lausi aku kan bilang anjing itu nama hewan, tapi jadi kata-kata menjadi kata umpatan. Ya, karena itu menjadi kata-kata umpatan sehingga itu tidak baik. Jadinya kalau mau ngomong sama temannya, walaupun itu di chat ini malah lebih bahaya loh. Kenapa? Kalau di chat itu kamu bisa di-screenshot sama temannya, dikirimkan ke orang lain, ya Kak? Ya Bang Kak? Nah, dikirimkan ke orang lain, aku dikatain ini sama temanku, aku kan jadi marah, gitu. Ya enggak? Itu malah jadi bukti. Kalau misalkan kamu dibawa ke persidangan, ada bukti. Jadi bukti itu bisa dipertanggungjawabkan. Nah, makanya coba sekarang pelajaran kita hari ini adalah harus berpikir dulu sebelum bertindak. Ya, jangan membuat kata-kata yang seharusnya wajar menjadi kata umpatan. Halo Warren, selamat pagi. Warren sudah datang. Ya, siapa aja yang baru datang? Warren, Sharon, Kevin, Josephine, Dani, Angel. Silakan dinyalakan kameranya.
Jadi hari ini kita membahas mengenai dipikir dulu sebelum bertindak, termasuk menggunakan kata-kata umpatan, ya. Kata umpatan, contohnya kata yang diawali huruf J, diakhiri huruf K. Walaupun saya nggak sebut, kamu sudah ngerti itu kata apa. Kemudian menggunakan kata-kata hewan, contohnya jangkrik, anjing, terus apa? Monyet. Jangan diubah-ubah. Contoh, kalau aku nggak bilang anjing, aku bilangnya anjing. Pakai diganti M. Aku nggak bilang monyet, aku bilangnya nyet-nyet. Tapi ketika itu digunakan ke teman kita, itu menjadi kata umpatan. Kamu monyet. Beda deh. Kamu kayak monyet deh. Beda itu artinya. Ya, walaupun itu hewan. Ya, paham? Aduh, kok gini sih, anjing banget. Itu juga, itu kata umpatan. Ya, jangan digunakan lagi, walaupun itu hewan kesayanganmu. Ya enggak? Lalu aku suka sama jangkrik, jadi aku tiap harinya bilang jangkrik. Nggak usah udah. Ya, aduh jangkrik ini. Aduh ini anjing deh. Kan? Jadi nggak seru kan? Iya, kalau misalnya ada anjing itu terus ada temen. Iya, jadi nggak seru. Dikira temennya. Oh iya, ada lagi nih, satu lagi yang penting. Lose Septi itu punya kakak kelas ya, kakak kelasnya. Lose itu seorang dokter. Nah, kapan hari itu sudah lama itu bercerita kan, banyak yang orang sakit yang ketika itu COVID sedang parah. Nah, dia itu banyak orang yang sedang koma. Tahu koma? Iya. Koma itu keadaannya tidak sadar diri kan. Nah, iya, ada orang tapi dengan jangka waktu yang lama. Iya, lama, bobok lama gitu, bawa. Iya, pada saat dia koma itu, nah ada satu orang yang ketika dia itu koma kan otaknya sudah tidak sadar ya, tetapi mulutnya itu bergerak sendiri. Kamu tahu nggak yang dia yang keluar dari mulutnya itu hanya apa? Kata-kata umpatan. Bodoh, 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 gitu aja. Di dalam tidurnya jadi dia itu bilangnya kata-kata umpatan. Kamu ngerti nggak kenapa dia bisa seperti itu? Menurutmu? Ya karena kebiasaan. Tip, karena dia tiap harinya kayak gitu yang diucapkan. Kita nggak ngerti loh ya. Kita itu sama Tuhan diberi kesehatan sekarang masih muda. Kalau Septi masih umur 30 tahun, kalian masih umur 11-an tahun, belasan tahun, 15-an tahun. Kita tapi nggak ngerti kesehatan ini dipertahankan sama Tuhan sampai kapan, ya nggak? Kemudian tiba-tiba kita bisa koma kayak orang tersebut dan kita tidak sadar dan yang keluar dari mulut kita hanya umpatan. Bayangkan betapa sedihnya orang yang mendengar. Kenapa, Fe? Saya Bapak nggak sering. Iya. Kalau walaupun nggak ngomongnya nggak karuan. Nah, sekarang dimulai diperbaiki. Jangan menggunakan kata-kata umpatan baik secara langsung maupun tidak langsung. Contoh, kamu di WA menggunakan kata-kata umpatan itu walaupun itu diganti namanya. Tidak anjing, tapi anjim misalnya. Anjir kadang, ya enggak? Nah, itu sama aja dengan kata-kata umpatan. Dari sini ngerti, Nak, dampaknya bagi kita? Dari sini ngerti, itu Lose Septi bilang, kalian kan sebab sudah mau remaja ya, sudah mengerti harus memilih mana yang baik dan mana yang buruk. Ingat, jadinya kalau misalkan kalian bertindak, nah itu pastinya harus dipikir dulu. Kamu membawa nama baik, yang pertama membawa nama baik dirimu sendiri. Yang kedua, membawa nama baik orang tua. Ketiga, kalau kamu jadi siswa, membawa nama baik sekolah. Keempat nih, membawa nama baik agama. Wah, dalam sekali. Contoh nih, kalau Septi bertindak buruk. Kamu orang Islam, kok kamu kayak gini? Nah, gitu. Oh, kamu nggak pernah sholat ya? Kok bisa melakukan pekerjaan yang kayak gini? Gitu.
Loh, kamu orang Kristen, nggak pernah ke gereja, nggak pernah dinasehati sama pendeta, kan gitu. Jadi 4 ini dipertanggungjawabkan. Yang kelima paling penting, dipertanggungjawabkan oleh Tuhan. Jadi semua kata-kata yang kamu keluar, baik secara langsung dan tidak langsung, itu umpatan dapat dipertanggungjawabkan. Bisa dipahami? Bisa? Teman-teman yang cowok bisa dipahami? Ya. Dosa nggak hanya cowok, ini cewek juga. Iya memang cewek juga. Ya. Teman-temannya cewek bisa dipahami? Ya, tapi yang JK tuh. JK itu apa? Wah, Cika nggak pernah Jangan tahu. tahu. Jangan dikasih tahu. Yang tidak tahu nggak usah dikasih tahu ya. Iya. Nanti lo sesep tanya ke lo sesep Cicik kalau nggak tahu. Ya. Tapi Memang nggak ada katanya teman-temannya lo seperti yang kuliah di luar negeri. Nah, pertama kali yang dia pelajari apa dulu? Contoh ya, temannya lo Septi ada di Belanda. Aku sedang kuliah S3. Lo Septi tanya, kamu di sana belajar apa pertama kali? Aku, iya, kamu belajar. Pertama kali yang aku pelajari adalah kata umpatan. Hah, kenapa? Kok kamu belajar kata umpatan? Sebab setidaknya aku tahu kalau mereka sedang mengumpat aku ngerti. Gitu. Jadi kalau misalkan ada orang ke Indonesia, pasti yang belajar pertama kali adalah kata umpatan. Begitu juga lo Septi, misalkan Kenapa di Jerman? Iya, jadi kalau kita misalkan diumpat sama orang lain, kita harus tahu, oh mereka sedang umpat kita. Jadi kita harus bersikap, jangan diumpat kemudian senyum-senyum. Iya, terima kasih. Terima kasih. Gini ya. Jangan seperti itu. Kurang Dilihat. waras. Kalau misalkan ada orang bule ke sini, nggak ngerti kata-kata umpatannya Indonesia, tiba-tiba kamu bilang, aduh, kamu kok jangkrik sekali. Orangnya bilang, terima kasih ya, terima kasih gitu. Kan lucu, ya kan? Jangan sampai. Jadi itu yang pertama kali. Nanti kalau misalkan kalian pergi kemana, misalkan itu di lain daerah, kamu setidaknya ngobrol santai sama orang yang di sana. Bu, biasanya kata umpatan yang di sini apa? Atau hey teman, hey guys, kata umpatan di sini biasanya apa? Kalau kita mau ngasih tahu ke orang lain. Jadinya kita bisa mewaspadai diri sendiri. Oh, kalau aku diginikan, aku itu diumpat. Aku nggak boleh apa? Nggak boleh bilang terima kasih ke dia. Atau setidaknya kamu bersikap biasa aja. Gitu ya. Tapi kalau di agamanya Lause, di agama Muslim itu, hukumannya orang mengumpat itu malah membuat yang diumpat itu menjadi suatu keberuntungan. Pernah diceritain seperti ini? Yang Muslim? Yang umpat dapat dosa, yang diumpat dapat pahala. Katolik tapi tahu Iya. aku. Dapat pahala ya? Iya. Jadi misalkan Lause Septi mengumpat ke Gio. Gio, kamu kok kayak anjing sih? Gini ya. Terus Gio bilang, Dapat pahala. Terima kasih Lause, terima kasih. Itu pahala yang didapatkan Gio berapa jumlahnya? 70 sholatnya Lause yang diterima Allah itu diambil Gio semua. Jadi bayangkan kalau yang mengumpat Gio satu Indonesia Raya. Berapa banyak sholat yang diterima Gio itu? Auto masuk surga. Ya. Nah itu jadi 70 ibadah yang diterima Allah itu diberikan ke Gio. Jadi ada maksudnya gimana loh? Jadi kalau sering mengumpat ke orang lain ya udah habis sudah. Nggak akan ada gunanya, ya kan? Nah, ini. Tapi katanya mama kalau kita diumpat biarin aja, soalnya dia sama aja ngomong kalau misalnya kita dibilang yang aneh-aneh berarti itu dirinya dia. Betul sekali. Berarti itu dirinya kan mencerminkan dirinya sendiri. Oh berarti dia sering mengumpat orang lain. Dia nggak bercermin sama dirinya sendiri. Ya enggak? Nah gitu. Jadi benar-benar ya umpatan ini banyak kaca. Ya, umpatan ini sangat fatal. Walaupun itu di WA, walaupun itu hanya dicatat aja, dikirimkan ke teman, itu malah lebih bahaya. Iya, kalau ada orang ngumpat ke satu orang terus nggak pernah sholat ya apa? Nggak pernah sholat, tuh itu kan kata Lause seperti di agamanya Lause itu hukumnya kayak gitu.
Bayangkan, sedetail itu, Geo. Yang Muslim bahkan itu sedetail gitu. Iya, Pak. Tapi kalau orangnya nggak pernah sholat ya apa? Kalau nggak pernah sholat bagaimana? Orang Islam nggak pernah sholat. Orang sholat aja kayak gitu, apalagi nggak pernah sholat, mau diambilkan sama yang mana? Kok itu? Negatif lah, negatif. Sholat aja diambilkan. Karena kalau yang nggak pernah sholat malah nggak punya apa-apa, Cik. Yang negatif lah, jadi negatif. Negatif 70. Negatif 70 berarti. Punya hutang dia malah. Nah, maka dari itu sekarang yang pernah bilang seperti itu ke temannya, itu ke grup, tidak sengaja kamu malu minta maaf ke teman, setidaknya kamu bisa minta maaf kepada dirimu sendiri untuk tidak melakukan itu lagi. Bertaubat. Oke. Janji. Ya, bertaubat. Bertaubat itu berjanji pada dirinya sendiri tidak melakukan lagi. Ya, jangan bertobat, sekarang aku bertobat, besok gitu lagi. Terus aku bertobat lagi, besok gitu lagi. Sama aja, bohong, ya. Why is repeating? Jadi bertobat, kalau kamu misalkan malu mau minta maaf ke temanmu karena kamu sudah mengucapkan kata-kata itu, udah bertobat, nggak usah melakukan itu lagi, diganti. Kalau ada temannya atau kamu malu minta maaf kalau ketemu sama temannya atau ketika temannya WA, ganti kata-katanya yang sopan. Gitu caranya. Bisa? Bisa. Kalau misalkan lo sesati nasihati seperti ini masih tidak bisa, lo sesati telepon. Berarti harus pribadi. Lo nggak bisa ditelepon, lo didatangkan ke sekolah. Ya, bisa. Ya, bisa. Ya, bisa. Yang cowok ngerti? Ngerti. Oke deh. Sekarang. Lase kenapa kok lase Sugeng? Entah itu lase siapa, lase Septi kok mesti bilangnya yang cowok ngerti? Lah terus kalau nggak ngerti apa? Yang cowok paham. Ya, kenapa kok yang cowok aja? Yang cewek paham. Karena cowok dikenal nakal. Oh, enggak. Kata siapa? Cowok itu cowok. Oh iya. Mesti aku ngerti. Ya, yang cowok paham, yang cewek paham. Paham. Loh, kenapa seperti itu, Jekonia? Paham. Pertemanannya cowok ini ya. Kalau misalkan yang cewek punya 10 teman, cowok itu sudah punya 100 temannya. Ya, coba. Bertemannya kayaknya lebih teman mudah. 10, cowok itu punya teman 100. Kalau nggak punya teman, Gak bisa. Bertemannya lebih cepat. Bisa tanya Geo kalau misalkan hitung temannya berapa sekampung itu kayaknya. Enggak dari Tanya Daniel, tanya Greven, Warren, Aldi itu sekampung itu temannya. Paling dari komplek depan sampai komplek belakang kenal semua itu. Soalnya bertemannya lebih cepat lebih kayak banyak gitu loh temennya. Gak terima. Temannya lebih banyak kan? Kita. Iya, coba ini ya. Perbandingannya punya Loso Septi aja. Loso Septi itu tinggal di perumahan, kan perumahannya Loso Septi itu banyak penduduknya. Nah, Loso Septi itu cuma kenal satu klaster. Misalkan ada klasternya itu cuma ada 50 warga. Loso Septi itu nggak kenal. Ini rumahnya di nomor berapa ya? Itu suaminya Loso bisa tahu. Suaminya Loso Septi tanya, loh ada yang meninggal Bi, yang namanya Bu Basir. Rumahnya mana? Loh itu yang rumahnya C4. Kok kamu tahu? Iya dong. Kamu ngapain aja? Jadi suaminya Loso itu tahu nama-nama tetangganya Loso mulai dari A sampai C. Sama kayak mama ada aku sih. Biasanya cowok itu walaupun dia itu introvert seperti apapun menutup diri, pasti dia banyak temannya. Ya. Jarang. Ya. Kalau cowok yang rajin pun banyak temannya. Kamu tanya di sini. Itu lebih menurutmu yang paling pendiam siapa? Excel yang paling pendiam? Warren, Dani,
Valdi. Apa pendiam? Dani Lose. Dani yang paling pendiam. Di Kamu tanya itu ke mamanya. Temannya ada berapa? Aku biasanya tuh yang Lose kalau apa dulu? Evan pendiam tuh Evan itu. Heavenly. Ya, nggak mungkin. Di rumahnya. Enggak, Heaven di Zoom diam, tapi kalau di acara keluarga dia main tuh. Rame pastinya. Satu Iya. rame dia. Nggak mungkin. Masih Masa ketawa. aku nggak punya teman di rumah. Temannya di game. Nah, itu. Sama aja bohong. Banyak temannya mereka. Ini temanku nih loh. Ini temanku Ya kan? nih. Jadi kenapa biasanya lose-lose itu perhatikan juga yang pertama kali yang cowok, karena cowok itu pertemanannya luas. Teman Lose. Jangan close laptop Cece. Terus habis itu kalau cewek biasanya pertemanannya lebih sedikit, gitu ya. Ya kan masih meleo. Maksudnya lebih sedikit itu bukan berarti temanku cuma 10 loh, maksudnya kamu masih bisa diawasi sama orang tua. Aku enggak punya 10 teman Lose, apalagi 5 kok Tapi gak punya. kalau temennya Lose dulu, kalau pingin punya teman banyak, temenan sama cowok. Jadi temennya langsung banyak, gitu. Masa aku malah apa dah mengirain adekku ini apa dah teman malah. Temanmu. Ya, Iya. Oke deh. Itu tadi nasihat dari Lose Septi. Sebentar Ya. kucingku. Lose Septi harap tidak ada lagi kata-kata umpatan di dalam grup manapun, apalagi keluar dari siswa Rukun Harapan, terutama kelas 6. Baik itu grup game, baik itu grup yang apa, Heaven? Sebentar kucingku hilang Lose. Ya, walaupun itu grup game, walaupun itu grup permainan, Lose Septi minta tolong sekali dijaga karena itu sangat merugikan dirimu sendiri. Paham? Paham? Jadi kalau misalkan kalian sudah melakukan itu, melakukan kata umpatan, walaupun kata-katanya diganti, misalkan jadi anjir, jadi anjing, atau yang lain. Nah, itu kalau kalian mau berbesar hati, minta maaf. Kalau kamu malu, lebih besar malunya daripada rasa minta maafnya, kamu bisa bertaubat. Cara bertaubatnya, berjanji pada diri sendiri dan Tuhan tidak akan melakukan itu lagi selamanya. Lusa. Nah, kayak gitu. Bisa melakukan itu. Misalkan lagi Lose Septi ngerti ada yang kirim seperti itu, apalagi Lose dapat informasi dari orang terdekat yang ada di rumahmu, Lose mungkin akan telepon sama kamu. Kalau nggak bisa ditelepon, tetap ternyata sebulan 2 bulan tetap melakukan itu lagi, maka Lose akan mendatangkan kamu ke sekolah biar dinasehati bareng-bareng. Berarti kalau dinasehati Lose Septi aja nggak bisa, nggak sembuh, maka harus diobati. Dokternya banyak, ada Lose Sugeng, ada Lose Sari, ada Lose Berti, ada Lose Susan. Nah, dokternya banyak ini. Ngeri itu, ngeri. Ya, langsung didatangkan ke sekolah. Dan perlu didampingi sama mama dan papa. Septi banyak udah yang udah Lose. Karena mama dan papa ini dokter terbaik ini. Ya, yang paling baik di rumah dokternya mama dan papa. Tapi biasanya Lose ya itu di Lombok sama mama Lose. Nah, oke deh. Nah, jadi ngobrolnya ini lebih banyak daripada belajarnya ya. Ya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ya udah makanya ayo Ngobrolnya lebih banyak daripada belajarnya. Aduh, untung materinya tinggal 1. Silakan dibuka buku IPA. Lose biasanya ya. Harus buka cerita. Aduh, Pepe, nggak belajar, Pe. Abe. Sarah, aku mau belajar. Ayo belajar, ayo belajar. Mute, Fe. Silakan dibuka halaman 120. Terakhir ya, ini sudah. Buku IPA silakan dibuka halaman 120. Lose Septi minta tolong kepada junior Ivana. Dinyalakan kameranya. Apakah masih di perjalanan, Ana? 100 berapa, Luse? Oke, halaman 120, Nak.
Halaman 120, buku paket IPA. Oke, Ana, jangan atapnya yang dikasih tahu loss safety, karena loss safety yang dinilai bukan atapnya. Ya, yang dinilai adalah jawaban dari yang ngomong. Oke. Ana belum siap, boleh diganti dulu sama Warren, bentar lagi Kevin, ya. Warren, nggak usah pakai background, sebab muridnya Lawson nanti ganti itu. Siapa ya itu backgroundnya itu? Biar Lawson. Tanjiro. Coba diganti dulu gambarnya Warren. Kalau bisa diganti. Halaman 120 nak. Nah, biarkan kelihatan wajahnya Warren yang ganteng karena Lawson sudah lama nggak ketemu Warren. Ganteng lah, terus gimana, Pau? Mau dibilang cantik juga cowok, kamu iri. Warren dibilang ganteng, kamu iri. Ayo, mau dibilang apa? Cantik. Ayo Warren, nomor 1, dibaca Warren. Belum siap juga Warren. Kevin dulu, Kevin. Warren sudah siap? Halaman 120. Halaman 120, latihan penilaian harian subtema 3, Romawi A, nomor 1. Silakan Warren. Dibaca yang keras, nak. Daerah di sekitar magnet yang memiliki gaya magnet disebut apa? Garis gaya magnet, bukan. Namanya kalau daerah itu namanya adalah medan magnet. Ya. Jadi namanya adalah medan magnet yang C. Boleh dikasih tentang namanya medan magnet. Oke, terima kasih. Coba satu lagi, nomor 2, Warren lagi. Silakan dibaca Warren nomor 2. Berikut yang benar mengenai sifat garis. Sebentar, Lause tunjukkan dulu ya. Coba kalian lihat di halaman 114. Nah, ini ya. Nah, ini ada garis gaya magnet. Kelihatan halaman 114, garis gaya magnet itu kalau dari utara, nah kalau utara itu arahnya keluar. Ini adalah garis gaya magnet. Kalau utara, dari kutub utara itu arahnya adalah keluar, ada anak panah keluar. Kalau ke selatan, dia itu arahnya masuk. Ya, jadi dari utara ke selatan. Jadi dari utara ke selatan. Utara itu yang keluar, selatan itu yang masuk. Nah, garis gaya magnet ini tidak pernah berpotongan. Dan dia itu menunjukkan medan magnet. Kalau garis gaya magnetnya itu banyak, berarti medan magnetnya itu sangat kuat. Ngerti, nak? Jadi, kalau garis gaya magnetnya ini banyak sekali, itu menunjukkan medan magnet yang sangat kuat. Lain halnya kalau garis gaya magnetnya sedikit. Nah, berarti medan magnetnya sangat lemah. Boleh ditulis konotasinya. Oh, itu di atas sudah ada ya? Ini. Garis gaya magnet keluar dari kutub utara dan masuk ke kutub selatan. Garis gaya magnet tidak pernah berpotongan. Dan garis gaya magnet yang rapat menunjukkan medan magnet yang sangat kuat. Berarti kebalikannya. Garis gaya magnet yang renggang menunjukkan medan magnet yang sangat lemah. Gitu ya. Paham dari sini? Akan keluar ketika ulangan harian Lause Safety jelas. Ya, pasti akan keluar hal-hal yang seperti itu. Nanti Lause Safety bikin ulangan hariannya yang kamu membetulkan pernyataan salah. Ya, kalau pernyataannya salah, kamu harus membetulkan. Itu ya. Sekarang coba selanjutnya Kevin dibaca. Tadi siapa? Warren ya? Warren, jadi jawabannya apa Warren? Iya.
bagaimana tadi? Mana Warren? Bilang kamu sudah Warren. Soalnya Ada itu di bawah Kevin. Gimana Warren? soalnya sudah dibaca. Soalnya sudah dibaca. Oke, coba dilihat. Yang benar mengenai sifat garis gaya magnet. Berarti yang mana Warren jawabannya? Yang C. Yang C. ayam, bebek, cacing, apa dabu? Apa? Cacing lah sih katanya. Cacing. Dibaca coba yang cacing gimana? Medan magnet kuat jika garis gaya magnet menunjukkan. Salah apa benar? Salah. Salah. Jadi C, no. Jadi cacing tidak. Coba yang A. Apa yang A dibaca? Dan magnet yang kuat menunjukkan gaya magnet yang lemah. Betul apa salah? Betul. Betul. Jadi jawabannya yang A. Coba yang bebek dibaca. Tidak ada medan magnet jika garis gaya magnet menunjukkan. Salah apa benar? Salah. Harusnya masih ada. Ya, ada medan magnet tapi lemah. Ya, ada medan magnet tetapi lemah. Kamu bisa tulisi itu bukan renggang, bukan tidak ada medan magnet, tapi medan magnetnya lemah. Boleh diganti. Betulnya itu kayak gitu. Yang dadu, Warren, silakan dibaca. Medan magnet lemah jika garis gaya magnet sama. Salah. Oke, harus salah. Betul kan? Bagaimana harusnya? Medan magnet lemah jika gaya magnet rendah. Betul kan? Dibetulkan lagi. Coba yang pelan-pelan. Medan magnet lemah jika garis magnet rendah. Oh ya, oke, betul. Gitu ya pembetilannya. Terima kasih, Warren. Selanjutnya silakan Kevin dibaca nomor 3. Kamu kemana, Warren? Silakan, Kevin. Ini kelas barusan. Pembuatan magnet dengan cara induksi ditunjukkan oleh gambar Induksi. Yang mana, Nak? yang B. Yang bebek. Oke. Yang A namanya apa? Yang A Nggak tahu. tidak ada. Itu berarti paku ditarik magnet. Yang cacing. Itu dengan cara apa? Digosok. Pinter. Yang dadu dengan cara apa? Dialiri listrik. Namanya? Elektromagnetik. Ya. Kalau jawabannya dialiri listrik harus lengkap. Dialiri arus listrik DC. Gitu ya. Kalau dialiri arus listrik harus lengkap. Dialiri arus listrik DC. DC. DC itu arus listriknya direct current ya, searah. Kalau AC alternating current atau arus bolak-balik. Ada yang mau ditanyakan dari sini? Jawaban nomor 2 apa tadi? Saya yang ambil dulu. Jawabannya apa tadi, Kevin? Nomor 2. Nomor 2 yang A, ayam. Nomor 3 yang B. Nomor 3 bebek. Nomor 4 Heavenly. Terima kasih Kevin. Silakan Heavenly. Nomor 4. Agar elektromagnet dapat bekerja, maka dibutuhkan aliran arus listrik. Ya, betul. Membutuhkan aliran arus listrik. Jadi nggak akan berguna jika tidak dihubungkan oleh aliran arus listrik. Nomor 5, silakan Heavenly. Nomor 5. Gambar di bawah ini menunjukkan proses pembuatan magnet dengan cara B, digosok. Pinter. Oke, terima kasih. Digosok. Selanjutnya Excel. Silakan. Nomor 6. Alat pada gambar berikut menggunakan prinsip pembuatan magnet dengan cara aliri listrik. No, di katrol itu. Di katrolnya itu ada magnetnya.
Induksi berarti. Ya, induksi. Betul. Nomor 7, Excel lagi. Silakan Excel nomor 7. Gambar yang menunjukkan cara pembuatan magnet dengan cara digosok. Yang benar, yang mana? Yang searah. Yang mana? C. Cacing. Salah. Kalau cacing itu kan dibolak-balik. Dipilih lagi. D berarti. Dadu. Ya, yang dadu. Oke, selanjutnya. Graven. Silakan. Nomor 8. Cara pembuatan magnet dengan digosok yang tepat adalah ketika dia ditempelkan magnetnya, bentar ya Graven. Kalau dia itu ada nggak di sini yang menggosok? Nah, oh tidak ada. Yang A. Tidak ada ya? Bentar, Mas Septi. Lause tuh carikan dulu. Ini yang menggosok itu nanti jadinya kutub apa sama kutub apa ya? Ada Graven dia jawab A lah. Iya. Graven jawab apa? Jawab A. Jawab A. Kenapa? Kok jawab A? Dulu pernah dibilangin sama Lause sudah? Menggosok kutub utara magnet secara searah dengan batang besi sehingga dihasilkan magnet batang dengan kutub akan menjadi kutub apa ya? selatan. Apa ya? Pernah dikasih tahu sama Lause sudah? Nih, coba ya. Kayaknya udah. Pernah? Oke. Jadi kutub apa? Ini biar lebih detail lagi. Bentar, Lause Septi carikan. Share screen-nya. Kelihatan? Kelihatan. Ya, ini ya. Cara menggosok magnet. Jadi yang kita gosok pertama kali, misalkan dia kutub selatan, nah kutub yang di dekatnya kutub selatan, kutub yang besinya yang di sini akan menjadi kutub selatan. Boleh kalian foto, boleh disimpan. Ya, Lause akan keluar di ulangan harian, jelas. Jadi prinsipnya kutub pertama akan sejenis. Kutub pertama ini akan sejenis. Jadi kalau misalkan di sini selatan, pasti di sini akan selatan. Ya, yang sampingnya pasti utara kan. Kemudian kalau yang didekatkan pertama kali adalah kutub utara, maka yang di sini akan jadi kutub utara. Kemudian yang induksi, yang didekatkan. Kalau didekatkan itu kan menempel, ya kan? Kalau menempel, dia pasti kutubnya berlawanan. Jadi, perhatikan. Jadi ketika kita menggosok, nah gini ya nak ya. Ketika kita menggosok, kalau si besi ini sudah jadi magnet, nanti maka magnetnya ini tidak bisa digosok lagi. Dia akan ditolak sudah. Paham maksudnya Lause? Jadi ketika si besi menjadi magnet, ini magnetnya nggak bisa digosokkan terus. Kenapa? Karena akan ditolak sudah sama besinya. Karena si besi akan menjadi kutub yang berlawanan jenis. Kutub yang sama jenisnya kan tolak menolak. Ya kan? Paham dari sini? Paham teman-teman? Apa Lause Septi terpaham? Paham. Jadi kalau menggosok itu nanti kutubnya adalah yang jadi adalah kutub pertama bertemunya sejenis. Ya. Oke. Kemudian ini ada kalau dia sifatnya besi, ya sementara, kalau baja tetap. Sementara itu kemarin seperti katanya Cika, 1 jam, 2 jam, gitu maksudnya ya. Kemudian kalau didekatkan itu berarti kutubnya akan berlawanan jenis. Jadi akan saling tarik-menarik. Nah, ini yang
mengalirkan arus listrik DC. Ya. Warna katanya namanya di rumahnya ada pemadaman sampai nanti sore. Nggak kedengaran, Warren. Warna ada pemadaman sampai nanti sore di rumahnya. Oh iya. Jadi nggak bisa ikut Zoom? Ya. Ya. Jadi nggak bisa ikut Zoom Kak. Bahasa Indonesia nanti ulangan. Ya langsung kerjain deh ini aja. Langsung minta izin lause ya. Langsung minta izin. Lause. Ya. Lause. Apa, Nak? Laptopnya Angel nge-lag, Lause nggak bisa join katanya. Oh iya. Terima kasih. Oke, boleh difoto dulu. Tolong difoto nanti temannya. Itu biar di... Harusnya ada sih di recordingnya. Iya, harusnya ada di recording sudah ya. Kalau misalkan nanti ketinggalan informasi, biar bisa lihat lagi di recording. Oke, kalau sudah, berarti jawabannya yang mana, Graven? Menurutku yang A, Lause. Ya, betul, yang A. Yang nomor 9, Graven, sekalian. Hal yang harus dilakukan untuk memperbesar kekuatan elektromagnet pada sebuah kumparan adalah menambah arus listrik atau menambah jumlah lilitan. C. Menambah jumlah lilitan. Menambah jumlah lilitan. Jadi supaya medan magnetnya besar, itu kekuatannya besar, maka harus menambah jumlah lilitan. Selanjutnya. Ya, kenapa, Nak? Satu nomor lagi ya. Silakan. B, C sama D itu benar. Yang mana? Yang nomor 9 B dan D itu benar. Yang nomor? Nomor 9 B sama C itu benar. B sama C. Yang lebih tepat C aja. Sama D. Sama D juga. Ya kalau dia itu jumlah lilitannya banyak, pasti kan kumparannya panjang. Tapi yang paling benar yang C. Ya, walaupun kumparannya panjang tapi nggak dililitkan kan sama aja. Coba sekarang yang berarti yang paling benar yang cacing. Silakan Geo. Geo Rano nomor 10. Perhatian pernyataan berikut. Yang pertama sering dibakar, yang kedua sering jatuh, yang ketiga dibakar hingga panas, yang keempat dipukul dengan benda-benda keras. Hal yang dapat menyebabkan hilangnya sifat magnet ditunjukkan oleh nomor yang mana? 1, 2, 4. 1, sering dipakai itu tidak menyebabkan. Kemarin sudah sering dipukul. 2, 3, 4. Iya, 2, 3, 4. Jadi dipukul-pukul, dibanting. Ya. Kalau dibakar, dibanting, kenapa nggak dinoper aja? Kenapa? Itu loh. Kok bisa dibakar? Orang kok tahu kalau magnet dibakar itu kehilangan sifat magnetnya. Ya kan uji coba. Dicoba kan. Percobaan, kamu belum pernah percobaan. Coba magnetmu kamu bakar. Eman itu mahal itu. Ya. Selanjutnya, ini sudah selesai ya nak. Kamu biar istirahat dulu. Bentar lagi mau ulangan harian. Lalu Sakti akhiri dulu pelajarannya sampai di sini. Semoga ilmunya bermanfaat. Makasih Lase. Sama-sama. Jajan, kita ulangan. Selamat hari yang bagus.